وما يدري عمر بكم؟ يتولى أمرنا ثم يغفل عنا. Agama didefinisikan sebagai sistem kepercayaan atau pemujaan pada kekuatan yang lebih tinggi. Ngomongin soal agama, selain umat dan ajaran yang dianut, sosok figur atau tokoh penting yang berpengaruh di balik suatu kepercayaan atau agama juga penting untuk dibahas. Nah, untuk itu Mimin akan memberikan informasi mengenai hal tersebut. Nggak perlu lama-lama, berikut ini adalah 8 tokoh penting di balik agama-agama besar di dunia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir di kota Makkah pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Beliau merupakan nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Islam dinilai memiliki pengaruh besar pada kehidupan para penganutnya, di mana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanggung jawab terhadap teologi Islam maupun prinsip moral dan etikanya. Dia pun memainkan peran kunci dalam penyebaran agama Islam dan dalam pendirian praktik religius Islam. Beliau juga menjadi perantara wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kini dituangkan dalam Al-Quran. Karena itu, Al-Quran dinilai sangat dekat dan mewakili ajaran Islam dan kata-kata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tertuang dalam hadis. Oh ya guys, tidak hanya sebagai tokoh yang berpengaruh dalam Islam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga dinobatkan sebagai orang berpengaruh nomor 1 di dunia. Yap, hal tersebut tertulis jelas dalam buku The 100, A Ranking of the Most Influential Persons in History, karangan Michael H. Hart. Masya Allah. By the way, sudahkah bersalawat kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hari ini? Jangan lupa ibadah ya. Yesus Kristus. Menurut buku The Birth of the Messiah, Yesus Kristus lahir pada tahun 4 sebelum Masehi di Bethlehem, Tetraki Yudea di era Kekaisaran Romawi. Dalam ajaran Kristen, Yesus merupakan nabi sekaligus rasul yang akan menjadi juru selamat umat manusia di hari akhir. Menurut ajaran sebagian besar denominasi Kristen, Yesus dipandang sebagai Tuhan. Umat Kristen meyakini bahwa Yesus merupakan Mesias yang dinantikan. Umat Kristen percaya bahwa Yesus memiliki sesuatu yang signifikan unik di dunia. Umat Kristen meyakini bahwa Yesus dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari seorang perawan bernama Maria, melakukan berbagai mukjizat, mendirikan gereja, mati karena penyaliban sebagai kurban untuk penebusan dosa, hingga bangkit dari kematian dan naik ke surga, serta akan datang kembali ke bumi suatu saat nanti. Siddhartha Gautama. Buddha Gautama lahir dengan nama Siddhartha Gautama yang lahir di Taman Lumbini di kaki gunung Himalaya, India bagian utara pada 623 Masehi. Siddhartha Gautama merupakan guru spiritual dari wilayah timur laut India yang merupakan pendiri agama Buddha. Ia memulai perjalanan spiritualnya saat menjadi seorang pertapa hingga mencapai kesempurnaan dan disebut sebagai Buddha. Ada 2 ajaran inti yang diwariskan oleh Buddha Gautama, yakni 4 kebenaran mulia dan 8 jalan mulia. Buddha Gautama mendapat gelar setelah mencapai pencerahan sempurna seperti Buddha Gautama, Sakyamuni, Tathagata, Sugata, dan Bhaggava. Adakah di antara kalian yang menganut agama yang didirikan oleh Siddhartha Gautama? Komen di bawah ya. Martin Luther. Martin Luther lahir di kota Eisleben, Jerman pada tahun 1483. Martin Luther merupakan seorang profesor di bidang teologi, sekaligus pastor Katolik yang berasal dari Jerman. Luther menjadi dikenal karena menggagas reformasi Protestan yang memberikan perubahan dalam sejarah kekristenan dunia. Ia pun disebut sebagai sang reformator Protestan. Seluruh pemikiran Martin Luther nyatanya memberikan efek yang besar terhadap perubahan agama Kristen di Eropa. Ketidakpuasan terhadap gereja Katolik semakin meluas di seluruh negara Eropa. Sehingga tidak heran jika Martin Luther dianggap sebagai aktor yang bertanggung jawab atas dimulainya reformasi agama Kristen di Eropa.
Selain itu, ia juga sangat berjasa dalam pembuatan kitab Injil yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Hal itu memungkinkan setiap orang dapat membaca kitab suci tanpa perlu bergantung kepada gereja dan pendeta. Jadi, pada waktu itu nggak ada alasan lagi deh buat malas baca Alkitab. Musa. Musa adalah salah satu tokoh yang terkenal dalam Al-Quran, Alkitab, dan Tanakh. Seperti yang kalian ketahui, Musa adalah seorang pemimpin dan nabi orang Israel yang menyampaikan hukum Taurat dan menuliskannya ke dalam 5 kitab Taurat. Musa lahir di Mesir pada 1527 sebelum Masehi dan meninggal di Gunung Nebo, tepi timur Sungai Yordan pada 1407 sebelum Masehi di usianya yang ke-120 tahun. Kalian tahu nggak berapa kali nama Musa disebut dalam Alkitab? Nah, buat kalian yang belum tahu nih, Mimin kasih tahu deh. Nama Musa disebut sebanyak 873 kali dalam 31 buku di dalam Alkitab versi terjemahan baru, serta 136 kali di dalam Al-Quran. Sebagai tokoh yang berpengaruh, Musa adalah utusan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, sekaligus menuntut mereka pada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, yaitu tanah Kanaan. Confucius. Konghucu atau Confucius merupakan seorang guru atau orang bijak yang terkenal dan merupakan filsuf sosial asal Tiongkok. Sebagaimana yang diketahui, ajaran dan filsafatnya mementingkan moralitas pribadi dan pemerintahan, serta menjadi populer karena asasnya yang kuat pada sifat-sifat tradisional Tionghoa. Para pemeluk agama Konghucu, Confucius diakui sebagai nabi. Ajarannya pun telah meluas ke Jepang, Korea, dan Vietnam. Kitab sabda sucinya yang bernama Analek ini merupakan kitab yang keempat dalam agama Konghucu. Kitab ini berisikan kumpulan tulisan ajaran, diskusi, percakapan, komentar dari Konghucu dengan para muridnya, disertai inti-inti ajarannya. Penganut agama Konghucu absen di kolom komentar ya. Krishna. Kalau sosok yang satu ini kalian pasti udah pada kenal kan? Yap, bener banget. Dia adalah salah satu dewa yang dipuja dalam agama Hindu. Ia dikenal sebagai sosok pria berkulit biru dhoti kuning dan mahkota yang dihiasi bulu merak. Krishna dipandang sebagai penjelmaan Wisnu seutuhnya atau sebagai wujud Wisnu itu sendiri. Kisah-kisah mengenai Krishna muncul secara luas di berbagai ruang lingkup agama Hindu, baik dalam tradisi filosofis maupun teologis. Kehidupan Krishna juga dibahas dalam beberapa sastra Hindu seperti Mahabharata, Hariwangsa, Bhagavata Purana, dan Wisnu Purana. Sosok Krishna pun didokumentasikan dalam program serial televisi, baik itu versi manusia maupun kartun. Kalau favorit Mimin sih yang versi kartunnya. Kalau kalian gimana? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga menjadi salah satu tokoh yang bertengger dalam 100 tokoh paling berpengaruh di dunia dalam buku karangan Michael H. Hart. Terkenal dengan keteguhan prinsip, ketegasan, keadilan, dan keberanian sebagai pemimpin. Beliau dianggap menjadi pemimpin ideal kaum muslim. Ia pun dijuluki sebagai Al-Faruq, yakni orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Julukan ini didapat langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kisah hidupnya begitu penuh makna dan disegani serta dihargai oleh rakyat kala itu karena sikapnya yang sangat berani menegakkan kebenaran dan hak-hak rakyat. Tidak heran jika sosok Umar bin Khattab menjadi sosok pemimpin yang dirindukan. Nah, dari ke-8 tokoh agama tadi, siapa nih yang jadi tokoh favorit kalian? Komen di bawah dong. Thank you, update lovers!